Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti Habibullah dari kelas IF04 dengan NIM 2311,615. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan. Soal yang pertama yaitu peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir. Di sini saya ada tiga peran, yaitu membentuk karakter, disiplin, dan kemampuan. Yang kedua adalah melatih komunikasi, kerja tim, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada menjadi bekal utama menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Yang pertama saya akan menjelaskan membentuk karakter, disiplin, dan kemampuan manajemen. Membentuk karakter sendiri itu pasti setiap orang memiliki karakternya masing-masing. Dan di dunia mahasiswa ini atau dunia kerja, karakter tersebut akan makin kuat seiring berjalannya waktu. Disiplin di sini dapat diartikan bahwa kita sebagai seorang mahasiswa maupun sebagai seorang pekerja harus menghargai waktu sebagaimana pun mestinya. Jadi kita nggak boleh telat sedikit pun sebagai seorang mahasiswa maupun sebagai seorang pekerja. Kemampuan manajemen. Di sini kita sebagai mahasiswa maupun sebagai seorang pekerja pasti sudah memiliki kemampuan untuk manajemen waktu maupun manajemen prioritas yang sudah baik. Kita harus tahu mana prioritas yang harus kita kerjakan dahulu, mana prioritas yang dapat kita kerjakan agak nanti maupun ditunda sebentar. Yang kedua yaitu melatih komunikasi, kerja tim, dan pengambilan keputusan. Di sini kita sebagai mahasiswa maupun sebagai pekerja, kita pastinya akan dihadapkan dalam situasi di mana kita harus berbincang dengan orang banyak maupun dengan rekan kerja kita. Di situ kita berlatih skill-skill komunikasi, bagaimana cara bergaul dengan orang lain maupun orang yang udah memiliki pangkat tinggi. Lalu di situ juga kita pasti akan mengerjakan proyek, misalnya kita di dunia agensi maupun kita ada proyek di dalam kuliah. Di situ kita pasti ditunjuk sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab khusus. Misalnya di agensi kita sebagai graphic designer maupun editor, di situ kita akan bekerja secara tim. Ada yang sebagai project manager, ada yang sebagai graphic designer, ada juga yang sebagai video editor. Di dalam kerja tim itu juga ada juga pembagian job-job seperti itu. Dan kita juga pastinya di dalam mahasiswa maupun di dalam bekerja, pasti kita mengambil sebuah keputusan, entah itu keputusan sederhana maupun keputusan yang krusial. Yang ketiga ada menjadi bekal utama menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Dan di kepemimpinan ini kita sangat-sangatlah penting maupun bersyukur kita dapat belajar kepemimpinan karena sebagai mahasiswa yang besoknya akan mencari pekerjaan, pasti kita akan dihadapkan untuk memilih suatu pekerjaan yang dimana ada pekerjaan yang enak, maupun gaji kecil, maupun pekerjaan yang enak, dan gaji besar. Disitulah eh, peran kepemimpinan yang dulu kita pernah belajar, ataupun dulu sebagai mahasiswa, akan eh, terpakai di dalam pekerjaan. Di situ kita harus memilih mana yang baik untuk kita dan kedepannya. Soal nomor dua adalah pemimpin yang memengaruhi hidup saya. Di sini saya ambil contoh yaitu ayah saya sendiri. Ia merupakan seorang pekerja swasta di bidang motor. Eh, Dia merupakan seseorang yang bekerja keras, tanggung jawab, dan sayang dengan keluarga. Nah, alasan saya memilih ayah saya ini karena ia memberikan teladan disiplin dan bekerja keras. Ia merupakan seorang ayah yang selalu bangun tepat waktu dan selalu membangunkan saya agar menjadi manusia yang eh, mem- memahami waktu sendiri, itu menghargai waktu. Lalu ia juga seorang pekerja keras, tidak kenal lelah dan
selalu mengusahakan segala macam keinginan keluarga. Ia juga memiliki sifat empati yang tinggi dan kepedulian dalam keluarga. Ia sangat-sangatlah peduli dan sangat-sangat perhatian terhadap ibu saya, saya dan juga ada putih saya. Dia sangat-sangat memperhatikan kita bertiga, mulai dari kebutuhan dan segala macamnya. Dia sangat menyiapkan itu semua. Dulu dia juga mengajarkan saya akan pentingnya tanggung jawab dan ketegasan. Ia tidak pernah memberikan kata-kata yang mengajarkan tanggung jawab dan ketegasan, tapi ia langsung memberikan sebuah eh, pekerjaan nyata ataupun cara dia bagaimana untuk bertanggung jawab dan ketegasan itu. Ia sekarang menjadi seorang RT di kampung saya ini dan ia sangat-sangat bertanggung jawab dengan jabatan yang diberikan kepada RW kampung saya ini. Ia sangat memperhatikan para warganya agar selalu mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Dan juga ia sangat tegas apabila ada keluarga yang sudah mampu, namun ia masih mendapatkan bantuan dari pemerintah, ia pasti langsung akan mengkonsultasikannya kepada RW kampung saya agar bantuan tersebut dilepas. Nah itulah yang membuat saya memilih saya yang sebagai pemimpin yang mempengaruhi hidup saya. Nomor tiga yaitu adalah analogi. Pemimpin selalu ingin terlihat. Di sini saya ada tiga alasan mengapa pemimpin itu selalu ingin terlihat. Yang pertama adalah setiap tindakan pemimpin itu merupakan contoh bagi orang lain. Jadi setiap pemimpin itu pasti segala tindakannya akan diikuti oleh para anggotanya. Yang kedua adalah berdasarkan teori kepemimpinan, perilaku pemimpin dapat membentuk budaya. Jika kita ada di perusahaan, misalnya perusahaan yang memiliki pemimpin yang fun, yang santai, yang menyenangkan, pasti budaya di perusahaan tersebut juga akan menjadi seperti itu, seperti sifat pemimpinnya. Jadi penting sekali untuk kita dapat memilih eh, perusahaan ataupun menjadi pemimpin yang menempatkan dirinya pada porsinya itu. Yang ketiga adalah pemimpin harus konsisten karena pengikut belajar dari tindakan bukan hanya kata-kata. Ini kembali lagi ke poin pertama, bahwa segala tindakan pemimpin itu akan diikuti oleh pengikutnya atau oleh anggotanya. Jadi setiap pemimpin harus benar-benar memperhatikan semua segala macam perkataan, perilaku, itu harus benar-benar difilter oleh ia dan tidak boleh ada yang kata-kata maupun perilaku yang kurang mengenakan atau kurang baik untuk ditiru para anggotanya. Itulah yang membuat pemimpin ingin selalu terlihat. Soal yang keempat, yaitu teori kepemimpinan. Di sini ada 4 teori, yaitu threat theory, transformational, servant, dan situational. Yang pertama, threat theory. Nah, threat theory ini merupakan sifat atau kepribadian seorang pemimpin. Itu adalah orang yang dilahirkan ataupun dilatih dengan kepribadian tertentu yang akan membuatnya unggul dalam peran kepemimpinan. Yang kedua adalah transformational. Teori ini adalah mengedepankan seorang pemimpin yang memiliki pendekatan personal pemimpin terhadap staf bawahannya. Jadi ia tidak akan merasa tertekan atau ditekan oleh atasannya jika pemimpin tersebut menerapkan teori kepemimpinan transformational. Yang ketiga adalah teori servan. Teori ini adalah meyakini seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melayani,
menjaga dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental mengikut atau anggotanya. Jadi seorang pemimpin yang tidak membiarkan anggotanya itu kelelahan, kecapean, akibat beban kerja yang terlalu berat yang ia berikan. Dia akan pasti memberikan porsi-porsi pekerjaan yang sesuai dan pas untuk para anggotanya. Yang keempat adalah situasional. Ini merupakan teori kepemimpinan yang dimana seseorang itu dapat memimpin namun hanya dalam situasi ataupun kondisi tertentu. Jadi jika situasinya atau tempatnya berubah, maka eh, kepemimpinannya itu juga akan berubah sesuai dengan situasi dan tempat yang saat ini ia tempati. Itulah empat teori kepemimpinan yang dapat saya jelaskan. Yang terakhir, yang kelima adalah peran mahasiswa dalam kepemimpinan. Di sini peran mahasiswa itu ada tiga, yaitu sebagai leader, sebagai follower, dan influencer. Sebagai leader, tentunya mahasiswa adalah orang yang memiliki arah, visi, dan keputusan. Ia tidak mungkin setelah lulus kuliah ataupun selesai menyelesaikan masa studinya, ia tidak memiliki arah, visi, maupun keputusan untuk kedepannya. Pasti ia sudah memiliki planning-planning untuk bagaimana caranya ia survive setelah ia menyelesaikan masa studinya. Itulah peran leader ataupun peran leader dalam mahasiswa. Lalu yang kedua adalah follower. Nah, di dalam follower ini, mahasiswa pastinya yaitu seorang yang mendukung, menjalankan tugas, dan memberikan umpan balik. Seperti dalam sebuah kelas, pasti seorang mahasiswa itu akan mendukung penuh apa yang dibicarakan oleh dosennya. Jikapun ia tidak setuju, pasti dia akan menyanyikan ataupun memberikan umpan balik terhadap dosennya tersebut dan dosennya akan menanggapi apa yang diutarakan oleh mahasiswa tersebut. Ia juga pasti akan menjalankan tugas-tugas yang dosen berikan itu sebagai bentuk bahwa ia adalah seorang follower ataupun seorang pengikut. Yang ketiga adalah influencer. Dalam influencer ini, mahasiswa eh, dituntut untuk menggerakkan perubahan positif di lingkungan kampus. Jadi seorang mahasiswa itu harus dapat memberikan dampak positif dalam lingkungan kampus. Jadi ia tidak bisa untuk membawa eh, atau membawa perilaku-perilaku negatifnya ke dalam kampus karena itu sangat tidak mencerminkan seorang mahasiswa. Jadi dia harus memberikan dampak positif bagi kampus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhafir Rizky Habibullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.